Salam, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya? Apakah anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat? Ya, Bu Yun berdoa kiranya anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau memberkati kami. Terima kasih kami bangun dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar dan tolong kami supaya kami bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru melalui video. Tuhan juga berkati Bapak Mama yang senantiasa menjaga dan juga mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum belajar, mari kita bersama menghafalkan 10 hukum Tuhan. Ya, adakah yang sudah hafal dari anak-anak kelas 1? Ya, ada 10 hukum Tuhan ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini apapun yang menjadi milik sesamamu. Nah anak-anak, 10 hukum Tuhan ini bukan hanya dihafalkan saja, tetapi juga kita harus melakukannya. Ya, kita melakukannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Siap belajar anak-anak? Ya, bagaimana? Masih ingat semboyan kelas 1? Ya, Pancasila adalah aku adalah Pancasila. Indonesia adalah aku adalah Indonesia. Jadi cintailah bangsamu dan negerimu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai bangsa kita yang besar ini ya? Nah, untuk video pembelajaran, yuk perhatikan, dengarkan video yang akan Bu Guru kirimkan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Mari perhatikan. Ayo membaca. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan, letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, si buku sedang memperkenalkan dirinya. Apa yang dikatakan? Bahwa di dalamnya itu ada banyak hal ya yang tertulis. Nah, si buku juga senang jika kita membacanya. Nah, mari lengkapi kalimat berikut dengan isian cerita. Hai, namaku titik. Nah, namaku apa tadi? Iya, namaku buku. Anak-anak nanti boleh menulisnya ya di sini. BU buku. Nah, ceritaku tertulis di apa tadi? Nah, tulis jawabannya di sini. Dengan titik dengan perlahan. Letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Iya, nanti kalian bisa mengisinya ya. Ya, di halaman 162 bisa diisinya. Nah, rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Jadi, kita belajar meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak boleh ditaruh sembarangan. Nah, Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar.
Yuk cermati berbagai gambar berikut. Perhatikan ya. Ini ada gambar-gambar yang dibaca oleh Lani. Nah, ada gambar kancil. Lalu sebelahnya ada buaya. Ada kancil lagi, buaya. Kancil, buaya. Nah, lalu ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Nah, selain itu juga ada apel. Nah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, gambar-gambar di atas disusun sesuai pola ya. Polanya apa tadi? Iya, kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Lalu bawahnya besar kecil, besar kecil, besar kecil. Paling bawah apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, dapatkah kalian melihat susunan polanya? Ya, tadi polanya ya bergantian ya, ada yang besar kecil, hijau merah maupun kancil buaya. Nah, Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Berarti yang ada di sini yang mana? Iya, apel hijau. Betul. Di sini. Ini gambarnya pindah sini. Oke ya. Nah, ini apel hijau di sini. Oke, lalu berikutnya. Kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, titik-titik, kancil besar, kancil kecil. Yang ada di sini harusnya, iya betul, kancil yang kecil. Iya, di sini ya kecil. Nah, berikutnya lagi, buaya kancil, buaya kancil, buaya kancil, titik-titik, kancil titik-titik. Nah, berarti di sini buaya kamu geser sini dikit. Nah, buaya. Oke. Di sini juga buaya. Nah, apel hijau, apel merah. Apel hijau, apel merah. Ini apel hijau. Oke. Apel merah, apel hijau sini. Oke, iya apel merah. Nah, bawahnya besar kecil, besar kecil, besar titik-titik besar, titik-titik besar. Yang di sini iya kancil kecil dan kancil kecil. Oke, berikutnya jadi untuk halaman 164 ya, nanti anak-anak fotokopi, dikerjakan di fotokopian 164 dan 162 ya, di fotokopi, kerjakan di fotokopian. Ayo mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Nah, bacaan mana yang paling kamu sukai? Ada koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, atau komik? Ayo, siapa yang suka baca komik? Nah, anak-anak, susunlah huruf-huruf di bawah ini. Ini ada kata ada huruf M, I, K, O, K. Nah, kalau disusun menjadi apa kira-kira? Coba kita susun ya. Oke, kalau disusun menjadi iya, komik. Komik.
Oke. Ada RANOK disusun menjadi, iya ini gambar apa? Koran, betul. Koran. Ya, koran. Ada apa lagi? Dua lagi nih, ada HALAJAM disusun menjadi apa? Ya, majalah pintar. Majalah MAJALAH. Bawahnya ada UBUKTARICE, apa? Ya, buku cerita. Buku cerita. Iya. Dari antara semua bahan bacaan ini, manakah yang paling disukai anak-anak? Ya, ya. Oke, lanjut. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apa yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, misalnya ayah suka membaca koran, ya. Ibu suka, kira-kira ibu suka apa? Nah, misalkan ibu suka membaca majalah, ya. Terus kakak suka membaca ya. Misalkan kakak suka belajar, suka membaca buku pelajaran. Adik suka membaca komik. Nah, lalu ada lagi yang suka membaca buku cerita. Nah, coba nanti dipasangkan sesuai dengan yang ada di keluargamu. Nah, misalkan ayah suka membaca koran, berarti ini gambar ayah, tarik ke gambar koran. Ibu suka membaca majalah. Nah, nanti tarik kemana ya. Lalu Udin suka membaca komik misalnya, ya. Ceritakan pengalamanmu membaca bersama keluarga. Sebelumnya, kalau misalkan di dalam keluarga hanya ada ayah, ibu dan kalian, maka hanya ditarik garis 3. Ya, kalau di keluarga kalian ada ayah, ibu, kakak dan adik, misalkan, berarti ditarik semuanya, ya. Oke. Lalu ceritakan pengalamanmu, pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Ya, senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Nah, sampailah kita di pembelajaran keempat. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Berapa jaraknya saat kita membaca? Ya, 30 cm sampai dengan 40 cm. Ya. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Ya, lihat, mereka sedang mendorong, ya. Beri tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Yo, mana yang tepat? Kita beri tanda centang. Ya, mana yang betul saat membaca? Nah, ini ya, yang bawah. Kalau ini salah ya, salah saat
ini salah nih saat membaca, ini salah saat menulis, kalau ini tepat ini. Oke. Nah, kalau ini betul, ini salah juga nih, megang pensilnya ya. Oke, duduknya betul, nah tapi megang pensilnya tidak tepat. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Ya, pada kotak pertama, tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nih buaya nih ya, ini Kancil. Tapi Kancil pintar ya. Dia berkata, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi." Nah, kata si Kancil. Lalu buaya senang ya. Oke. Kami akan berbaris ya, Cil ya. Padahal tadi buaya berniat akan makan Kancil. Tapi Kancil dengan terjiknya menyuruh buaya untuk berbaris. Kemudian Kancil mulai menghitung. Ya, lihat ini. 1, 2, 3, 4 sampai Kancil tiba di pinggir. Setelah tiba di pinggir, Kancil melompat dan berkata, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Kata buaya melongo ini. Ya, dia melongo. "Kancil, kamu menipu kami ya," katanya. "Terima kasih buaya," katanya. Kancil pintar ya. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya. Nah, jadi Kancil yang tadinya mau dimakan, dengan cerdiknya ya dia mengakali buaya sehingga dia menyeberang sungai. Ini bingung gimana nyeberangnya. Muncullah buaya mau dimakan, tetapi dengan cerdiknya si Kancil menyuruh buaya berbaris, katanya mau dihitung. Lalu dia melompat dan segera berlari. Nah, Kancil yang cerdik. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Jadi buku harian itu berisi tulisan. Misalnya Bu Iwan berangkat dari rumah jam 6, sampai di sekolah misalkan jam 7 kurang 15 menit. Itu ngapain saja, itu ditulis di situ. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk membuat buku harian, hiasi halaman depan buku harianmu. Tulislah kegiatanmu dalam buku harian. Nah, buku harianku. Nah, apakah anak kelas 1 bisa membuat buku harian? Bisa saja. Tulis bangun pagi jam 5 misalnya, mandi jam 6, absen jam setengah 7, lalu jam 7 makan, jam 8 Zoom sampai setengah 9 ya, Zoom jam pertama, setengah 9 sampai jam 9 mengerjakan tugas, lalu Zoom lagi jam setengah 10 sampai jam 11, lalu jam setengah 10 jam 10 sampai jam 11 mengerjakan semua tugas hingga selesai. Lalu jam 11 sampai jam 12 istirahat ya, jam 12 makan, jam setengah 1 tidur siang, bangun jam 3, jam 3 belajar ya, jam 4 mandi, jam 5 baca buku, jam 6 makan malam, jam 7 sampai jam 9 belajar, jam 9 tidur. Nah, bisa ditulis. Bisa kan mengerjakan seperti itu? Kalau Bu Guru kasih tugas, coba ya. Bisa ya. Tugas dari buku paket pembelajaran 5. Tulislah kegiatanmu dari bangun pagi sampai tidur ya. Tulislah di buku tugas.
selain tugas dari buku PR tema. Coba ya, selamat mengerjakan. Apakah sudah belajar dengan baik? Nah, anak yang pintar, anak yang cerdik itu harus belajar ya, menggunakan waktu yang ada untuk belajar sehingga lama-kelamaan kita makin pintar ya. Tidak ada yang bodoh di sini, tidak ada anak yang tidak pintar. Semua anak pintar ya. Tidak ada yang tidak pintar, yang ada tuh kalau orang belum bisa ya, maka harus belajar supaya pintar. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita. Yuk kita bersama menghafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah selesai belajar, Tuhan tolong kami. Berkati kami sehingga kami boleh menjadi anak yang pintar. Berkati, lindungi Papa Mama yang senantiasa mengasihi dan mendampingi belajar kami di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tetap semangat, tetap belajar, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak boleh terlalu banyak bermain HP. Hanya 1 jam saja ya. Ya, jadi tetap jaga kesehatan. Oke? Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ikuti setiap pembelajaran yang ada, karena di situ akan mendapatkan hal-hal menarik dalam pembelajaran kita. Sampai jumpa.